hormati yang luar biasa, di sini ada semua peserta yang sudah mendaftar sebagai partisipan di eh, lomba yang kita selenggarakan. Begitu. Jadi teman-teman di sini apresiasi ya pada semangat semua untuk mengambil peran dalam upaya pengelolaan lingkungan yang mana di sini yang lebih spesifiknya adalah di pengembangan bank sampah. Mungkin teman-teman juga terakhir-terakhir ini pada mendengar bahwa pemerintah Indonesia lewat Kementerian Lingkungan Hidup yang baru sekarang jadi Kementerian Lingkungan Hidup, kementerian baru gitu sangat gencar-gencarnya menaruh perhatian terhadap permasalahan sampah dan juga upaya untuk mengembangkan bank sampah sebagai salah satu cara untuk melakukan upaya daur ulang gitu, karena konsep pengelolaan sampah dengan reduce, reuse, recycling itu bisa melewati bank sampah, itu sangat ini kan sekarang ya sedang digalakkan begitu. Jadi di sini kami dari Institut Teknologi 10 November yang didukung oleh CCEP mengadakan lomba terkait dengan aplikasi Waste ini. Nah, terima kasih. Jadi kepada semua peserta ini luar biasa antusiasme teman-teman mahasiswa ya yang pasti pinter-pinter dan keren-keren dan hebat-hebat. Nah, untuk hari ini kita ada acara di sini, ada Pak Ari Sidiki dan juga Pak Iwan serta teman-teman yang akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan lomba ini. Monggo Pak Ari bisa dimulai nggih. Nggih, saged, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semangat ya mengikuti lomba Waste Track ya. Baik, saya pada kesempatan kali ini akan men-share tentang TOR ya, yang mana TOR ini akan menjadi pegangan bagi para peserta atau partisipan dari lomba ini untuk mendesain sebuah sistem yang bisa mengakomodasi circular economy pada sampah ya, khususnya adalah keterlibatan bank sampah dan para stakeholdernya untuk di dalam circular economy ini ya. Yang terlibat di dalam circular economy ini adalah bank sampah itu sendiri, kemudian nasabahnya, kemudian ada pemerintah, ada industri, apalagi satunya ya, bank sampah, nasabah, industri, pemerintah, dan industri pemerintah ya, sama mana satu lagi ya itu ya pokoknya ya yang terlibat di dalam circular economy ini itu. Nah, kita coba lihat file TOT ini ya, TOR ya, maaf, Term of Reference yang ada di website Waste Track ya. Di sini kalau kita lihat ya mulai dari pendahuluan bahwa ini adalah tantangan kita sekarang yang mempromosikan 3R ya, reduce, reuse, dan recycle untuk sampah yang ada di sekitar kita ya. Sebagai contoh di Surabaya saja setiap harinya itu ada sekitar 2000-an ton sampah yang dibuang ke pembuangan akhir ya. Kita bisa bayangkan Jakarta apalagi mungkin akan jauh lebih besar dibandingkan dengan Surabaya. Nah, andaikan ini kita bisa reduce saja mungkin 20% gitu ya, itu sudah sangat signifikan dampaknya ya. Dan terutama ini adalah sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga, di mana data yang diperoleh dari puslit kami, yaitu puslit infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan, itu sekitar 70% itu adalah dari sampah domestik ya, atau sampah dari rumah tangga. Baik, kita mulai dari sini ya. Tujuan kegiatan adalah untuk mengidentifikasi solusi digital dan inovatif untuk meningkatkan
efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah di bank sampah. Kemudian memilih minimum viable product yang inovatif dan berdampak untuk penelusuran ya. Namanya juga lomba waste track, berarti yang unsur utama nantinya yang akan menjadi salah satu komponen penilaian penting adalah penelusuran sampah. Jadi misalkan begini, saya setor bank sampah saya ke sebuah bank sampah gitu. Nah, sampah saya ini akhirnya berujung di mana? Ya, misalkan ini berujung ke industri pengolahan sampah di mana gitu ya, atau kemana gitu misalkan ya. Itu bisa ditelusuri dari transaksi yang ada dari bank sampah itu kemana saja. Itu nanti adalah menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian ya. Kemudian ini melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam pengembangan aplikasi atau sistem mungkin ya lebih tepatnya ya. Sistem itu berarti sebuah alur kerja atau arsitektur yang kita desain sedemikian rupa sehingga bisa memberikan keterkaitan ya antar unsur atau antar stakeholder dan bisa juga mengakomodasi workflow yang ada di dalamnya. Ya. Yang ketiga adalah yang keempat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya digitalisasi dan traceability dalam sistem pengelolaan sampah di masyarakat, mendukung komitmen dari CCEP dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan komunitas akademik. Ya. Oke, ini ketentuan partisipasi lomba. Ini tentunya sudah teman-teman sekalian lihat ya di websitenya. Untuk bisa mendaftar, Anda harus terdaftar sebagai mahasiswa yang aktif dan dibuktikan dengan link yang ada di PD Dikti. Ini kemarin sudah masuk ke kami beberapa pertanyaan, bagaimana kalau data saya itu belum ada di PD Dikti. Ini biasanya terjadi di mahasiswa angkatan baru ya, 2024. Itu mungkin ada proses yang masih berkelanjutan, yang mungkin terjadi mahasiswa itu belum masuk di PD Dikti. Nah ini sudah kami jawab juga. Alternatif solusinya adalah misalkan dengan mengirimkan link Google Drive misalkan yang mana itu berisi KTM kalian gitu ya, kartu tanda mahasiswa kalian, itu bisa juga sebagai alternatif seperti itu gitu ya. Namun nantinya kalau misalkan sudah masuk final misalkan ya tolong dibuktikan lagi dan semoga data Anda di PD Dikti itu sudah ada gitu ya, sehingga itu kita bisa bisa memvalidasinya lebih lanjut gitu ya. Oke. Kemudian nanti kita juga memerlukan adanya dosen pembimbing. Adanya dosen pembimbing ini membantu supaya kalian bisa mendapatkan insight-insight yang mungkin bisa menambah capaian luaran yang dihasilkan ya, supaya solusinya lebih komprehensif misalkan. Terus kemudian bagaimana sih mendesain sebuah sistem yang reliable, kemudian scalable dan seterusnya ya. Dari sisi security juga mungkin bisa dipikirkan bagaimana aspek security yang nantinya bisa mengcover dari aplikasi atau sistem yang didesain. Setiap anggota itu berisi 2-3 orang, bisa kombinasi S1, S2 atau S1 semua tidak masalah. Kemudian setiap tim mengirimkan satu ide menggunakan platform wastetrack.id sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ide yang diusulkan mengikuti format template yang sudah disediakan oleh panitia ya. Ini ada satu lagi yang mungkin kurang ya. Satu tim bisa 2-3 orang, bisa S1, S2 atau kombinasinya, atau bisa mix up dari tidak hanya satu kampus ya. Lebih dari satu kampus tidak apa-apa. Misalkan, saya kenal dengan, misalkan saya dari informatika gitu ya, kemudian saya kenal mahasiswa dari jurusan manajemen bisnis di UNER misalkan ya. Oke, saya combine tim dengan mereka, saya ketuanya, dan yang dari UNER adalah sebagai anggota saya. Itu tidak masalah ya, asalkan dua-duanya punya identitas yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan sebagai mahasiswa aktif di kedua perguruan tinggi tersebut. Terus ini adalah alur kerja yang dari sistem yang didesain ya, yaitu adalah menggambarkan proses kerja dari bank sampah, mulai dari pengumpulan bank sampah, pemrosesan hingga pelaporan. Kemudian alur kerja ini harus memastikan bahwa setiap tahap dalam pengelolaan sampah dapat dilacak dengan baik,
aplikasi yang dibangun mempunyai desain antarmuka yang baik dan intuitif ya, supaya mudah digunakan oleh para konstituennya atau para stakeholdernya. Ya, kemudian aplikasi ini juga perlu memperhatikan kenyamanan pengguna ya dari berbagai latar belakang termasuk pengelola bank sampah dan masyarakat dari berbagai usia. Ini kemarin best practice-nya adalah bagi para manula ini butuh butuh user interface yang tidak jelimet. Nah, gitu ya. Jadi ya mungkin dari ikonnya juga jelas, kemudian dari tombolnya juga berbeda banget dengan backgroundnya dan seterusnya. Itu mungkin dari sisi UI UX-nya seperti itu. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem bank sampah adalah pemerintah lokal, masyarakat, dan organisasi terkait. Ya, misalkan ya pemerintah itu mungkin KLH ya atau DLH, kemudian masyarakat ini sebagai nasabah bank sampah, organisasi terkait mungkin apa mungkin ke industri mungkin ya seperti itu. Kemudian ada bank sampah itu sendiri ya. Aplikasi yang dikembangkan bertujuan untuk mendukung kolaborasi antar berbagai pihak dalam penerapan ekonomi sirkular. Oke. Kemudian ini adalah checkpointnya ya. Nanti di dalamnya diperlukan adanya ini platform digital ya. Kita akan membangun platform digital ya. Nah, jadi bukan platform manual menggunakan kertas misalkan pencatatannya, bukan seperti itu ya. Jadi kita menggunakan platform digital yang dibangun atau dipropose ya. Di mana itu tadi bisa mencatat aktivitas ya transaksi statistik gitu ya. Aktivitas itu misalkan kapan terakhir login, nah itu bisa dipantau di lognya ya. Oke, kemudian platform yang dibangun dapat diakses dengan baik oleh stakeholder yang memerlukan data sampah daur ulang yang disetorkan ke bank sampah. Oke, satu. Keduanya adalah traceability. Traceability yaitu kemampuan untuk melacak dan memantau perjalanan material daur ulang mulai dari pengumpulan oleh bank sampah sampai dengan sampah berhasil dijual ke pihak ketiga oleh bank sampah, termasuk misalkan industri atau pengepul atau yang lain gitu ya. Analisis data dan pelaporan. Analisis dan pelaporan data memberikan wawasan kepada pemerintah dan industri tentang dampak sirkular ekonomi pada peningkatan daur ulang sampah. Beberapa contoh misalkan berapa jumlah bank sampah yang masuk ke masing-masing bank sampah dapat disajikan dalam bentuk grafik dan angka-angka ya. Kalau angka-angka mungkin dalam tabel, kalau grafik mungkin ya grafik peningkatan atau grafik yang berdasarkan time series data gitu ya. Misalkan hari ini dapat berapa, besok dapat berapa, lusa dapat berapa dan seterusnya. Kemudian ini adalah jenis-jenis sampah yang bisa dicatat dalam sistem yang didesain. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu bisa terdiri dari plastik, PET atau multilayer, kemudian kaca, logam, kertas, karton, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini pasal karet. Tidak semua bank sampah menampung ini saja gitu ya. Ada mungkin kategori lain yang selain yang ada di sini, ya berarti bisa dimasukkan sampah lain-lain mungkin ya, seperti itu. Oke. Terus pencatatan berat sampah ya, selain jenis juga berat. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang bank sampah itu datang ke bank sampah, kemudian kita akan misalkan menjual plastik dengan kategori PET misalkan ya, plastik PET berapa kilo, Oke, 1 kilonya dihargai sekian, berarti totalnya kan berapa kilo dikalikan harga satuan per kilonya, ketemunya berapa. Kemudian item yang kedua saya jual misalkan logam gitu ya, logam berapa kilo, kemudian satuannya per kilo berapa, nah sekarang dikalikan antara satuan kilo tadi dengan harga satuan dari logam tadi, kemudian dijumlahkan dengan yang plastik PET tadi, nah ketemunya adalah total yang saya jual hari ini, itu contohnya ya. Terus kemudian ini ya itu tadi yang saya demonstrasikan dengan cerita tadi itu adalah nanti menjadi transaksi dari nasabah ke bank sampah gitu ya. Kemudian ada kualitas bank sampah yang dikumpulkan ya. Itu juga misalkan ada keterangan misalkan besi tadi ya. Besi tadi itu dalam kondisi bersih atau dalam kondisi setengah karatan dan seterusnya. Sehingga biasanya itu akan menjadikan harganya berbeda. Ya, besi yang bersih dan bersih yang sudah karatan itu pasti harganya berbeda ya, Mas dan Mbak sekalian. Nah, itu biasanya
berapa penentuan harga finalnya itu adalah di ketika mereka setor ke bank sampah dan dilihat secara nyata, oke, kalau karatan segini saya tidak bisa menghargai 10.000 per kilonya, mungkin 9.000 per kilonya atau 8.000 per kilo, dikalikan dengan jumlah kiloannya ketemunya nanti subtotalnya berapa gitu. Pendataan kontribusi bank sampah yang kemudian digunakan sebagai dasar insentif dalam bentuk program loyalitas atau hadiah lain berbasis kontribusi. Ini misalkan Mas Dava itu sudah sering sekali setor ke bank sampah saya gitu kan dalam jumlah yang fantastis ya, karena Mas Dava ini ternyata suka mengumpulkan sampah dari kampus, misalkan dari botol-botol minuman misalkan ya, botol-botol minuman mineral yang suka dibuang teman-temannya di sampah itu terus dipungut misalkan terus dijual ke sini rutin gitu setiap hari seperti itu dan sehingga jumlahnya banyak. Sehingga saya memberikan apresiasi kepada Mas Dava dengan reward misalkan mendapatkan jam dinding misalkan atau voucher belanja dan seterusnya dari bank sampah ya. Itu adalah pendataan customer yang paling loyal. Jadi kayak gamifikasi gitu ya konsepnya kalau kalian pernah tahu. Namanya gamifikasi dari nasabah ya. Dan bank sampah itu sendiri kita gamifikasi dengan capaiannya. Misalkan bulan ini siapa sih bank sampah yang paling berprestasi? Berprestasi berarti paling banyak menerima intake dari nasabah dan paling banyak menjual ke industri atau ke pengepul gitu ya. Nah, itu turnovernya besar gitu ya. Seperti itu. Kemudian profil bank sampah seperti nama, alamat, kontak dan lain-lain. Data rekening bank sampah berisi kontribusi dan nilai ekonomi dari sampah yang telah disetorkan. Riwayat kontribusi ya, jenis sampah berat ya. Kemudian lokasi geografis, profil institusi dan lain yang disediakan. Misalkan ada layanan antar jemput, itu misalkan itu boleh juga disertakan di sini. Ya, kontak resmi dan nomor email yang bisa dihubungi. Oke. Terus riwayat transaksi nasabah. Nah, ini tentu saja penting untuk tadi. Contohnya adalah digunakan untuk memberikan reward kepada nasabah yang paling loyal atau paling berprestasi atau paling stand out ya atau paling punya prestasi ya, prestasi setor bank sampah yang paling berkualitas misalkan. Nah, itu manfaat dari pencatatan riwayat kontribusi dari nasabah ke bank sampah ya. Ya, transparansi antara transparansi dalam hubungan antara nasabah dan bank sampah. Ini maksudnya begini. Misalkan dalam bank sampah tertentu kita bisa memberikan informasi bahwa oke, sekarang plastik PET saya hargai sekian per kilonya. Itu informasi itu disampaikan di sistem yang didesain gitu ya. Sehingga nasabah itu bisa tahu, oh ini saya punya 10 kilo besi nih, kira-kira kalau saya jual ke bank sampah ini berapa hasilnya, saya jual ke bank sampah lain berapa hasilnya, dan seterusnya. Ya, itu bentuk dari transparansi. Ya, transparansi yang kedua adalah ketika dari nasabah datang ke lokasi bank sampah, kemudian menjual sampahnya tadi, mereka melihat dengan real nih. Oke, ternyata besi yang saya terima atau diterima oleh bank sampah itu ternyata ada catatnya, yaitu adalah ada sebagian yang karatan misalkan. Nah, itu disaksikan secara real. Nah, kemudian terjadilah negosiasi transaksi di situ tadi. Dan kemudian nilai final dari transaksi akan dicatat pada sistem ya, untuk dijadikan record yang untuk keperluan tadi itu, misalkan pencatatan customer bank sampah nasabah yang paling loyal, kemudian nantinya bisa disummary oleh pemerintah bank sampah mana yang paling turnovernya besar di bulan ini misalkan ya. Nah, itu nanti dalam skala besar ya, itu adalah pemerintah bisa mengetahui nih daerah mana yang bank sampahnya paling berprestasi, daerah mana yang bank sampahnya belum berprestasi. Sehingga pemerintah bisa memberikan reward kepada daerah yang bank sampahnya berprestasi dan memberikan program-program untuk istilahnya untuk apa ya, meningkatkan kinerja dari bank sampah yang belum berprestasi itu. Supaya apa? Supaya nilai daur ulang dari sampah itu bisa naik dengan signifikan sehingga nanti bermanfaat untuk pemerintah, yaitu mengurangi sampah. Tentunya pengurangan sampah itu bisa berdampak pada kesehatan misalkan,
Karena tumpukan sampah yang makin menggunung itu jelas tidak membawa dampak yang baik untuk kesehatan. Kemudian meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Ya, jadi mempunyai nilai keekonomian ya, yang mendukung sirkular ekonomi tadi. Dan yang ketiga adalah apa ya, untuk bisa memberikan data yang akurat kepada pemerintah dalam apa namanya meng-create program-program yang mereka buat ya, karena pemerintah mempunyai concern untuk pada aspek-aspek ini gitu ya. Terus kemudian ya skalabilitas ya, skalabilitas itu berarti sistem yang kita bangun supaya bisa didesain untuk bisa berkembang ya. Jadi misalkan oke, ini pada semester ini mungkin nasabah dari sebuah bank sampah hanya 50 gitu. Tapi suatu saat misalkan kalau bank sampah itu sudah terkenal ya, karena performanya bagus dan apresiasi pada nasabahnya bagus, bisa jadi itu dalam semester berikutnya bukan 50 lagi, tapi bisa 100 atau bahkan 1000. Nah, dengan bertambahnya jumlah customer atau jumlah nasabah ini, diharapkan aplikasi ini atau sistem ini tidak menjadi lemot misalkan. Kok sekarang jadi lemot sekali? Karena mungkin banyak yang akses gitu ya. Jadi itu tolong dipikirkan, misalkan menggunakan infrastruktur cloud yang dengan spesifikasi A, B, C misalkan untuk nantinya bisa menampung sekian ribu nasabah misalkan contohnya. Itu silakan bisa dianalisis sesuai dengan data-data yang ada di platform cloud yang akan digunakan ya. Kemudian data integrity, security, dan privacy tentu saja kita tidak mau kasus-kasus seperti pembobolan data. Ya, kalau yang sebelumnya kan bank beneran yang bank uang ya. Kalau ini bank sampah kan setahu saya belum pernah dibobol ya. Dan kedepannya jangan sampai lah dibobol ya bank sampahnya gitu ya datanya ya. Jadi datanya adalah secure, integritasnya terjaga dan privasi juga terjaga. Adaptability itu adalah silakan nanti bisa melakukan studi kira-kira kalau saya menggunakan database A, B, C itu misalkan nanti kedepannya itu masih bisa comply dengan perkembangan teknologi misalkan ya oke, saya menggunakan platform tertentu untuk membangun misalkan kalau web menggunakan Laravel atau platform MVC yang lain, kalau di apa namanya di mobile application mungkin pakai Flutter atau Kotlin atau yang lain yang nantinya bisa apa ya kedepannya itu masih bisa bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Oke, itu untuk spesifikasi penilaian nanti ya seputar ini yang dinilai. Jadi tolong ini dibaca baik-baik. Kalau kita membuat ide nanti ya sebisanya bisa mencakup ini gitu ya. Terus kemudian tahapan kompetisi, ya kita sekarang masuk dalam tahap 1, di mana tahap 1 itu secara timeline kita berakhir tanggal 20 Oktober, which is today ya. Itu 20 November maksud saya ya. 20 Oktober sampai 20 November yang berakhir hari ini itu adalah pendaftaran peserta terakhir yang belum belum diverifikasi, mohon ditunggu ya, nanti kita akan bantu untuk verifikasi. Kemudian tanggal 1 November kemarin sudah sosialisasi atau seminar Wextrack ya, sosialisasi lomba dan seminar Wextrack. Kemudian tanggal 26 November 6 hari lagi itu adalah deadline submission proposal ya. Nanti akan kami pantau tentang submissionnya, semoga kita bisa on time ya. Tapi kalau ya nanti kita pikirkan kemudian bagaimana baiknya gitu ya Bu Susi ya. Hopefully kita semua bisa on time. Kemudian tanggal 14 Desember ini pengumuman pemenang tahap 1 ya. Ini nanti akan dipilih 10 peserta yang akan lolos ke tahap 2. Kemudian nanti kita akan adakan briefing ke peserta tanggal 21 Desember 2024. Ini melalui online juga kepada 10 tim yang sudah lolos ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap inkubasi dan pendampingan. Nah, selama masa inkubasi dan pendampingan, kami harapkan nanti sistemnya bisa dibangun. Artinya misalkan Anda memutuskan untuk menggunakan sistem berbasis web. Berarti nanti bisa pas waktu final tuh nanti webnya bisa jalan gitu. Misalkan pendaftaran, kemudian melakukan transaksi bank sampah, melakukan summary
transaksi yang bisa point of view-nya pemerintah, misalkan kita bisa zoom in ke dalam kabupaten tertentu atau kecamatan tertentu, berapa sih performanya. Kalau kita zoom out, summary-nya lebih general berarti oke, ini dari kecamatan, banyak kecamatan kan dalam satu kabupaten, saya mau zoom out ke sebuah kabupaten, berapa sih total dalam satu kabupaten, zoom out lagi ke dalam satu provinsi, berapa sih, ini provinsi-provinsi yang paling perform dalam hal kinerja dari bank sampahnya gitu ya. Itu harapannya tahap 2 bisa bekerja ya atau aplikasinya atau sistemnya bisa berjalan gitu ya. Nah, kami berikan waktu 5 bulan ya dari Desember sampai April ya. Jadi 21 Desember, Januari, Februari, Maret, April ya, 4 bulan ya, 4 bulan dalam pengembangannya gitu ya. 4 bulan insya Allah cukup lah ya kalau timnya nanti bisa bekerja dengan maksimal. Nah, selama ini nanti kita bisa lakukan pendampingan ya. Pendampingan yang kita berikan adalah bisa dari apa? Expert di circular economy, kemudian dari pemerintah, kemudian dari apa namanya? Developer juga nanti akan kita undang untuk memberikan bimbingan secara teknis gitu. Terus nanti Mei 2025, jadi mungkin ini April ya, kita bisa extend sampai Mei jika diperlukan untuk pembinaannya ya. Ini kami rencanakan memang um, lombanya final nanti Mei ya, tanggalnya belum ditentukan karena masih tergantung dengan kapan kita bisa memesan tempatnya, kapasitasnya berapa dan seterusnya. Ini masih dalam to be determined ya atau to be announced later ya. Seperti itu. Nanti akan kita umumkan via platform Wastrack ID dan juga via WhatsApp. Ya, umumnya seperti itu. Oke. Terus ini yang ditunggu-tunggu yaitu pemenang kompetisi ya. Kita nanti akan ada juara 1, 2 dan 3. Ya, juara 1 mendapatkan 30 juta rupiah, juara 2 mendapatkan 21 juta rupiah, juara ini harusnya juara 3 ya, mohon maaf ini keliru typo. Juara 3 adalah 15 juta rupiah ya. Kemudian semua tim yang lolos kecuali 3 ini itu akan mendapatkan hadiah juara harapan 3 juta rupiah. Jadi kalau ada 10 tim yang lolos, kemudian 3 menjadi pemenang, maka ada 7 tim yang akan mendapatkan 3 juta rupiah. Ya. Nah, yang terakhir ini penting sekali karena nanti oleh ITS dan CCP ini akan diadopsi ke level nasional. Ya, kami bekerja sama dengan KLHK dan lembaga-lembaga terkait untuk hal ini. Jadi nanti harapan kami ini kami bisa gunakan sebagai platform yang nantinya akan bisa digunakan secara nasional. Tentunya kalian akan sangat bangga sekali kan hasil karyanya bisa digunakan secara nasional gitu ya. Terus ini untuk kontak person, Anda bisa kontak ke WhatsApp ini. Kita sudah buatkan WhatsApp group ya. Jadi nanti silakan kalau ada yang perlu ditanyakan bisa japri ke sini. Reply-nya akan kita sampaikan di japri atau kalau sifatnya nanti bersifat umum, ya kita bisa announce di grup supaya nanti semuanya bisa mendengar, semuanya bisa membaca hal yang sama. Ya nanti kita akan layani apa namanya Q dan A-nya via WhatsApp dari jam 8 sampai jam 20. Mohon maaf kemarin kalau ada yang nge-lag kita belum menjawab karena WhatsApp-nya disuspek spam gitu ya. Ada yang mungkin ada yang nggak tahu, ada yang report atau bagaimana spam sehingga kita dicurigai spam jadi kita masih coba untuk recover ya. Jadi mohon maaf kemarin ada kendala seperti itu, tapi sekarang kayaknya sudah berjalan dengan baik ya. Seperti itu atau alternatif lain Anda bisa bertanya ke Instagram DM ya, itu juga bisa. Nanti juga kita akan balas. Oke. Itu saja untuk TOT-nya. Silakan kita bisa masuk ke sesi Q dan A. Monggo Bu, silakan. Terima kasih Pak Ari. Mbak dan Mas peserta tadi sudah diberi penjelasan dari Pak Ari. Sebelumnya mungkin bisa lihat di chat ya, kehadirannya bisa diisi. Oke. Nah, ini Mbak Mas, apakah di sini yang sudah pernah atau menjadi nasabah bank sampah siapa ya? Apakah sudah ada? Boleh raise hand atau langsung unmute juga boleh.
Atau begini, eh, yang pernah semuanya di sini, yang peserta, teman-teman peserta ini, sudahkah melihat atau mendengar atau tahu, atau tadi pertanyaannya menjadi nasabah gitu, tentang bank sampah? Oke, mungkin malu-malu ya. Oke, ya, belum ada yang respon ya. Silahkan mengisi absen dulu ya. Nah, apakah ada pertanyaan, Mbak dan Mas? Ya, ada Mas Ahmad Baihaki dan Mbak yang Izin pertama. bertanya, Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaki dari Institut Teknologi Kalimantan. Saya ingin bertanya untuk deadline pengumpulan proposalnya itu, Bu. Itu kan yang di website deadline-nya itu tanggal 26 Desember ya, sedangkan yang di store-nya itu tanggal 26 November. Jadi yang betul itu yang mana ya, Bu? Mungkin itu aja dulu, Bu. Terima kasih. Oke. Bagaimana Pak Ari? Tadi Pak Ari sudah menjelaskan sepertinya ya. Nggih, tanggal 26 November, Mas. 26 November yang benar. Coba dicek ya tim apakah benar timeline submisinya 26 Desember. Karena 26 Desember mestinya sudah masuk masa pembinaan. Iya, mau nggak bisa dicek ya. Oke, selanjutnya tadi yang nomor 2, Mbak Hana. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas, Mbak? Oke, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Anugrahani dari Universitas Udayana. Baik, sebenarnya di sini saya izin bertanya Bu, kan di sini tidak diwajibkan untuk membuat web ataupun aplikasi. Namun di sini saya ingin bertanya terkait kira-kira apakah dari kita memilih salah satunya web ataupun aplikasi itu bisa mempengaruhi nilai atau nilainya sama saja seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Monggo, Pak Ari. Baik, aspek yang dinilai adalah yang tadi, Mbak, editor, Mbak. Nanti bisa begini. Yang sudah kami implement ya, Mbak, itu kita mengimplement dengan menggunakan aplikasi mobile. Kenapa demikian? Karena mostly orang sangat friendly dengan aplikasi mobile daripada web ya, karena mereka megang gadget kan. Jarang jarang sekali di masyarakat kita jumpai megang laptop. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan Mbaknya expert di web programming, misalkan bukan di mobile device programming, Mbak bisa membuat mobile programming itu friendly untuk apa namanya? Friendly untuk mobile device gitu ya. Kan bisa demikian ya. Itu alternatifnya begitu. Yang penting misi utamanya adalah menjangkau nasabah dan para stakeholder seluas-luasnya gitu, Mbak. Ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Iya, sami-sami, monggo. Selanjutnya tadi yang terbaca Mas Muhammad Sauki Al-Haki, silakan. Baik, apakah terdengar ya? Terdengar, Mas. Oke, baik, selamat sore Bapak Ibu. Sebenarnya saya ingin berterima kasih telah Bapak Ibu telah mendengarkan kompetisi yang cukup unik dengan tema pengelolaan sampah ya. Yang saya yakin dapat berkontribusi positif langsung pada pelestarian lingkungan di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, jadi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, mungkin linear ya sama yang tadi ditanyakan oleh Bahana. Jadi saya lebih tanya ke apakah ada dokumen ya Bapak untuk persentase poin yang khusus untuk kriteria penilaian pada tahap 1, pada tahap proposal. Tentu kan perlu semacam parameter untuk
penilaian proposal yang baik, mungkin salah ide dan lain seperti itu. Lalu yang kedua, saya kebetulan baca di penjelasan tahap lanjutan ya, tahap inkubasi, saya sedikit ingin statement Bapak, apakah produk akhirnya nanti itu hanya bersifat prototype, di sini ada UI UX ya, interface dan experience, atau memang sudah berbentuk sistem yang dapat digunakan. Tadi sebenarnya sedikit sudah di ini ya, di spill dikit, cuman saya ingin statementnya Bapak, jadi biar lebih jelas. Lalu yang ketiga, terkait ini Bapak, dalam masa inkubasi dan pendampingan, tentu dalam pengembangan sistem mungkin kita perlu pendanaan atau budgeting seperti itu, nggih. Jadi mungkin hosting, aset dan yang lain. Nah, apakah itu nanti bakal di cover dari pihak yang bersangkutan stakeholder dari kompetisi ini, atau itu sudah belum dihitung dan langsung masuk ke uang tadi ya untuk juara harapan sebesar 3 juta. Baik, mungkin seperti itu tiga pertanyaan saya dari saya. Oke, Terima baik, kasih. terima kasih Pak. Mas, yang pertama itu nanti untuk tahap pengajuan proposal ya, karena itu sebatas ide, jadi nanti masnya misalkan mendesain UI UX untuk interface-nya satu, terus kemudian masnya membuat, pernah tahu namanya arsitektur sistem ya Mas? Nanti masnya bisa menyediakan arsitektur sistemnya seperti apa yang dibangun. Oke, database-nya saya menggunakan MySQL misalkan, kemudian untuk aplikasi mobilnya saya menggunakan Flutter atau Kotlin, atau yang web ya saya menggunakan Laravel gitu kan, seperti ini desainnya. Terus bagaimana connectivity, misalkan sampai membuat web service untuk front end sama back endnya dan sebagainya. Itu sampai tahap itu ya Mas di proposalnya. Artinya kami pengen tahu secara detail rencana sampai bagaimana. Ya, itu di tahap proposal ya. Nah, kalau lolos baru nanti sampai implement sampai running, Mas. Sampai running artinya berarti kalau sistemnya saya coba, misalkan saya daftar sebagai nasabah bank sampah, saya bisa masuk ke database, saya bisa login, saya bisa melakukan transaksi dan seterusnya. Ada yang mendaftar sebagai bank sampah, berarti dia bisa mengoffer misalkan sampah apa harganya berapa per kilonya dan sebagainya di etalasenya mereka. Oke, sekarang saya misalkan coba transaksi ke bank sampah tertentu. Saya menjual sampah saya A, B, dan C sejumlah berapa kilo, berapa kilo, berapa kilo. Saya melakukan transaksi, terus dilakukan pencarian transaksinya, kesimpan dalam database di sisi saya, misalkan di handle device saya, kalau misalkan itu adalah aplikasi mobile, saya bisa melihat, oh transaksi saya sudah terekam di bank sampah mana, saldo saya sekian. Ya, persis seperti kalau Anda melakukan transaksi di mobile banking ya. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin fiturnya tidak perlu selengkap mobile banking ya, Mas, tapi asalkan bisa mencatat transaksi, bisa melakukan summary. Oke, saya mau tahu jumlah atau summary transaksi saya per bulan berapa aja sih, misalkan bulan September, Oktober, November, Desember berapa sih saya transaksi di bank sampah yang saya tuju tadi. Di sisi bank sampah itu bisa melakukan summary, misalkan transaksi saya di bulan ini berapa sih yang masuk dan berapa yang keluar. Nah, selisihnya berapa sih? Untung nggak sih bank sampah ini? Atau rugi kah bank sampah ini dan seterusnya. Terus kalau mau lihat transaksinya secara lebih detail, misalkan per minggu berapa sih yang saya peroleh gitu kan. Terus customer mana saja yang paling paling banyak berkontribusi ke bank sampah saya. Itu contohnya ya, Mas. Dari sisi pemerintah bisa melihat, oke, bank sampah Melati misalkan, berapa sih transaksi yang dilakukan oleh bank sampah Melati setiap minggunya atau setiap bulannya atau setiap tahunnya gitu. Dalam bentuk grafik juga bisa, dalam bentuk angka juga bisa. Oke, sekarang di kota Surabaya itu tidak semua bank sampah Melati, tapi ada bank sampah Mawar, ada bank sampah Seroja dan sebagainya. Saya mau lihat Surabaya itu berapa sih performa untuk dari semua bank sampahnya. Nah, kalau saya bisa lihat Surabaya, saya bisa lihat dong Sukolilo berapa totalnya. Saya bisa lihat di Keputih berapa bank sampah totalnya, transaksinya ya. Nah, dan seterusnya. Terus zoom out lagi ke Jawa Timur. Kabupaten mana saja yang paling perform dalam transaksinya. Nah, seperti itu bisa dijalankan Mas pada waktu nanti di bulan Mei ya untuk lomba akhirnya. Nah, untuk finansialnya silakan Bu Susi bisa memberikan komentar untuk support anak-anak untuk pengembangan aplikasinya. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Jadi nanti setelah 10 peserta itu terpilih, nanti dari situ kami memberikan
support untuk teman-teman itu nanti mencari data gitu. Dan misalnya harus ke stakeholder terkait di bank sampah yang ada di kota kalian, atau mau bicara dengan membutuhkan transport untuk bicara dengan DLH, mungkin di Dinas Lingkungan Hidup yang ada di daerah atau gimana, itu ada support dana eh, per ini per kelompok ya, per tim. Jadi nanti ada 10 tim yang akan diberikan dana selama kalian 5 bulan ya untuk ini, untuk mengikuti pendampingan dari kami. Begitu, Mas. Mungkin termasuk kalau Mas Sauki tadi ya, misalkan butuh untuk hosting ya, itu kita bisa bantu Mas dari situ, dari apa? Dari support itu Mas. Dana Butuh hosting ya, butuh hosting atau domain itu kita bisa bantu dari situ. Baik Bapak. Mungkin saya izin follow up lagi Bapak, berarti untuk yang tahap 1 tidak ada pembobotan nilai yang berarti ya Pak? Contoh Maksudnya mungkin bagaimana? mungkin di tadi ya pengembangan UI-nya bobotnya mungkin 20%. Mungkin dari structure dari proposal 10% seperti itu Bapak saya maksud. Oh, ya kalau di situ ada berapa tadi? 8 kriteria ya, anggap aja semuanya rata, Mas. Oke, baik Bapak. Nggih. Baik. Ya semuanya penting maksudnya gitu. Dengan kata lain begitu ya. Oke, siap Bapak, Ya. dimengerti. Nggih, Baik. makasih. Nggih. Terima kasih nggih. Oke, ya. Monggo, ini ada tadi yang angkat tangan, ada Mbak Meisa sama, mohon maaf ini Mas atau Mbak Lukiana. Silahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Baik, terima kasih waktu yang sudah dipersilakan. Jadi di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah boleh kita menggunakan 2 platform? Contohnya pada user kita akan lebih fokus ke platform Android karena itu akan lebih mempermudah user dalam mengakses aplikasi atau sistem kita. Dan pada bank sampah atau admin, apakah boleh kita menggunakan platform pada website? Karena itu akan lebih mempermudah bank sampah dalam mengakses transaksi user. Karena kan transaksi usernya kan nggak mungkin lebih dari, nggak mungkin cuma satu, mungkin bisa lebih atau bahkan ribuan atau ratusan nantinya. Untuk Jawabannya boleh. pertanyaan, Oh, masih ada, silakan. Maaf tadi saya kira sudah selesai. Silakan Mas, monggo dilanjut. Halo? Gimana Mas? Tadi mau dilanjut silakan pertanyaannya. Halo, Mas. Monggo. Tadi pertanyaannya mau itu sudah dijawab, boleh. Yang Ya, kedua, kalau ya monggo. web atau aplikasi mobile dua-duanya ya boleh Mas. Boleh. mungkin Boleh saja. pertanyaan kedua ya, Ya. akan diimplementasikan. Tadi kan sebelumnya kita sudah menyiapkan perencanaan tech stack yang akan penambahkan yang telah kami rencanakan. Sedangkan pada template proposal kita tidak ada pembahasan tentang teknologi stack yang akan kita gunakan. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nggih, stack teknologi dibebaskan Mas. Asalkan itu tadi bisa scalable. Gitu Mas. Ya. Ada lagi? Mungkin cukup sih, Pak. Nggih, Terima kasih monggo. sebelumnya. Ya, ya, silakan ya. Mas atau Mbak Lukiannya silakan nggih. Terima kasih. Bisa disampaikan. Mbak Lukiana, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin menanyakan, berarti untuk nama aplikasinya itu Westrack ya Pak, tidak mencari nama lain. Lalu yang kedua, untuk bank sampah yang terjalin kerjasama nantinya itu kira-kira minimal berapa ya Pak? Terima kasih.
Yang pertanyaan pertama maksudnya bagaimana? Mau dinamai yang lain gitu, tah? Ya, Iya, Mbak. jadi kita mencari nama aplikasi lain gitu kan. Mungkin Westrek ini kayak nama perlombaannya, bukan nama Oh gitu. aplikasinya. Boleh Bu Susi. Misalkan track waste misalkan. Track the waste misalkan. Tidak apa-apa Mbak menurut saya Mbak. Asalkan namanya proper dan sopan ya. Ya, tidak apa-apa sih kalau saya. Misalkan kalau yang kami kembangkan dulu kan apps for Swam itu ya tidak apa-apa. Kalau menurut saya sih tidak apa-apa. Gitu. Terus yang kedua pertanyaan tadi apa? Untuk bank sampahnya kan pasti kita menjalin Oh ya, kerjasama support dengan. G, support G. Support menurut saya the more the better ya. Contohnya misalkan mbaknya sudah survei ke bank sampah mana gitu kan. Berarti kan Saman sudah bisa mendigest benar-benar bagaimana bisnis proses dari mereka ya. Terus minta sekalian dukungan berupa surat bahwa oh ini kelompok ini sudah melakukan survei dan kami mendukung tanda tangan. Kalau ada stempel-stempel kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Yang penting jelas nama bank sampahnya. Kalau ada stempel lebih baik sih gitu ya. Terus yang kedua misalkan mbaknya sudah ke kampus, misalkan ada puslit yang berkecimpung di bank sampah itu. Kalau di ITS itu ada namanya puslit ILB. Atau di ITS ada bank sampah juga namanya bank sampah TASTE misalkan. Itu juga bisa dilakukan survei dan dimintai dukungannya. Kemudian mbaknya misalkan ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup, terus sudah diskusi, Pak kita sedang mengikuti lomba ini nih, West Track yang disponsori oleh CCP dan co-hosting dengan ITS misalkan ya. Kita butuh masukan dari Bapak tentang ide yang kami desain dan akan kami ajukan di lomba. Setelah kalian berdiskusi dengan mereka, mendapatkan ide yang baik, terus jangan lupa sampaikan juga dari diskusi kemarin kami akhirnya memutuskan seperti ini Pak, idenya menurut Bapak bagaimana? Oke itu ide itu baik, tapi kami bisa memberikan masukan ini A, B, C, D misalkan. Nah itu sudah selesai, nanti tambah juga Pak mohon dukungannya berupa surat dukungan. Jadi kan sudah dapat 3 tau, dari bank sampah, dari pusat penelitian atau dari sama DLH tadi. Itu jauh lebih baik daripada cuman satu saja atau daripada yang tidak sama sekali. Itu Mbak Lukiana. Okay. Ya, Pak, terima kasih. Sip, sami-sami good luck. Silakan Mbak Maria Angelina. Nah, ya. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Maria Angelina. Saya ingin bertanya terkait dengan surat dukungan yang dimaksudkan oleh panitia ini seperti apa ya? Apakah harus kami yang buat suratnya atau dari stakeholdernya yang memberikan dukungan untuk membuat suratnya? Itu pertanyaannya, terima kasih. Oke, surat dukungan itu sebenarnya formatnya bebas, tapi kalau memang diperlukan ya tidak apa-apa nanti kita buatkan template-nya ya, yang bisa dilihat di platform ya, atau kami sebarkan di WA group gitu ya. Intinya adalah statement bahwa saya dari Bank Sampah Melati misalkan memberikan dukungan pada kelompok siapa, kelompoknya Mbak Maria misalkan ya, nama kelompoknya apa saya nggak tahu, yang akan mengikuti mengikuti perlombaan Waste Track yang diadakan oleh CCP dan ITS ya. Dukungan kami berupa bukan dukungan kami berupa ya, tapi kelompok tersebut telah melakukan diskusi dengan kami misalkan dan kami sudah memberikan kontribusi ide berupa apa misalkan. Nah, ditandatangani Surabaya atau Jakarta tanggal berapa, bulan berapa ya, seperti itu. Kalau memang dibutuhkan oke kita nanti siapkan ya, tapi itu sekali lagi bukan mati seperti itu ya, apa namanya, redaksionalnya ya Anda bebas memberikan pengembangan, tapi minimal ada ancer-ancer ya yang kira-kira perlu masuk di suratnya seperti apa gitu ya Mbak Maria yang dibutuhkan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nggih, matur suwun nanti kita buatkan nggih, monggo. Silakan ada lagi. Yang mungkin yang paling penting juga teman-teman ini ke bank sampah, ke DLH itu biar teman-teman memang ini tahu benar proses bisnis di bank sampah itu seperti apa. Kemudian di yang DLH seperti apa, kebijakan terkait bank sampah, begitu ya teman-teman. Jadi kalau tadi ditanya berapa batasannya, saya rasa semakin banyak kalian diskusi dengan banyak pihak, pasti hasilnya semakin baik. Itu ya Pak Ari. Monggo, ini ada Mbak Maria.
Izin memotong Ibu, tadi Mbak Maria sudah terjawab. Mungkin selanjutnya dari pertanyaan yang ada di chat ya Pak Ari. Mungkin saya langsung sebutkan saja. Ada pertanyaan dari tim Apa Style dari Universitas Bina Nusantara. Itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah jika final maka benar-benar harus hingga tahap hosting di platform atau cukup lokal namun dengan rekomendasi platform hosting? Itu mungkin tadi sudah sedikit terjawab ya Pak Ari. Lalu yang kedua, ini lomba web development dan bukan mobile. Soalnya tadi sempat disinggung soal mobile. Itu pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga, untuk proposal apakah memang dibatasi kata-katanya seperti yang ada di template? Itu. Oke, saya jawab satu persatu nggih Mas tim Apa Style. Yang pertama gini, sebaiknya sudah bisa anu ya Mas, sudah bisa apa namanya? Sudah bisa hosting ya, karena kan dana untuk hosting juga kita bantu gitu kan ya. Jadi sebaiknya sudah bisa hosting karena nanti juri juga akan mencoba aplikasi itu menggunakan mungkin laptop atau mungkin menggunakan mobile application dari mereka. Jadi ini simulasinya benar-benar seperti keadaan sudah running gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menggunakan platform mobile atau menggunakan platform web atau keduanya. Ya, tadi sudah saya jawab. Yang penting ini nanti bisa scalable, secure, dan easy to use ya. UI UX-nya bagus, terus bisnis prosesnya juga sudah masuk di dalamnya. Oke. Kemudian untuk proposal apakah memang dibatasi kata-katanya seperti yang ada? Lebih sedikit tidak apa-apa Mas gitu ya. Karena nanti yang kita bacakan banyak dan kita benar-benar baca gitu ya proposalnya. Itu harapan kami supaya panitianya nanti atau jurinya nanti lebih fokus pada kontennya ya. Jadi nanti oke lah itu bisa berkembang Mas, tapi ya mohon nggak sampai misalkan jadi 50 halaman. Nah itu nanti kita kesulitan untuk mengaksesnya ya. Kalau di template-nya ya between 5 pages to 10 pages mungkin masih bearable untuk dibaca oleh juri ya, karena kami juga memberikan ekspektasi kepada juri bahwa jurinya akan membaca dengan detail setiap proposal yang masuk. Dan satu proposal nanti jangan salah Mas, itu nanti akan diakses tidak cuma satu juri loh Mas. Itu nanti setiap proposal akan diakses oleh 3 juri. Satu juri dari bidang IT, satu juri dari bidang circular economy, satu juri dari pemerintah gitu. Jadi ada 3 komponen yang akan mengakses satu proposal supaya fair gitu ya. Dan nanti nilainya kita average ya. Dan mengurangi bias antar misalkan saya gitu ya yang mungkin kompetensi saya di IT ya, saya mungkin tidak terlalu tahu bagaimana circular economy itu berjalan gitu ya, dan seterusnya ya Mas. Jadi kita mencoba untuk se-fair mungkin dengan setiap proposal yang masuk gitu ya. Gitu Mas untuk jawaban pertanyaan nomor 3 gitu ya. Jadi boleh di-extend tapi mohon proporsi aja ya gitu ya. Supaya kami juga menilainya juga bisa lebih serius, lebih fokus gitu ya. Oke, terus mana lagi? Oh, yang kedua ya Mas Dava ya. Iya. Surat dukungan oleh yang dimaksud panitia seperti apa, harus kami buat suratnya atau stakeholder. Ini yang tadi ya, kita buatkan template-nya aja ya kayaknya ya, biar lebih gampang ya. Biar ada acuan. Tapi template itu tidak harga mati. Kata-katanya masih bisa di shuffle ya, kalau misalkan ada hal-hal lain yang menjadikan dukungan itu bisa menjadi lebih kuat. Misalkan pemerintah bersedia untuk menginvestasikan pada kelompok ini, nah itu poin yang plus lagi gitu ya. Atau kami sudah ada misalkan developer yang siap membangun misalkan ya seperti itu ya. Ya. Contoh ya, tapi ya tidak harus demikian. Gitu Mas, ya. Surat dukungan wajib Mas Angga Dwi Wahyu ya, supaya ya kami menilainya supaya fair-fairan aja ya. Kami menilai berdasarkan kalau desk evaluation itu berarti yang dilihat adalah buktinya ya. Buktinya yaitu adalah secara administratif ini ada ya, ada dukungan ya. Kenapa kami minta dukungan itu? Karena supaya untuk mendesain aplikasi atau sistem circular economy ini perlu untuk engage dengan stakeholder-nya. Kenapa demikian? Kalau kita engage itu kita bisa benar-benar tahu bisnis prosesnya seperti apa. Jadi kalau kita mendesain itu akan lebih
lebih presisi gitu ya sistem yang kita bangun gitu ya. Gitu Mas Angga nggih. Jawabannya adalah wajib minimal 1. Oke, monggo kalau ada lagi silakan pertanyaan. Terima kasih Pak Ari. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi, bisa langsung raise kan atau di chat teman-teman yang lain. Sepertinya di chat itu ada yang bertanya, sudah terjawab ya mestinya, yang terkait surat dukungan. Iya, sudah Oke, Ibu. sampun minimal 1. Oke, Oke. Ya, teman-teman ada pertanyaan lainnya? Yang hadir sudah ngisi chat, ngisi absen semua ya. Oke, terima kasih Mas Java. Pak Ari, bagaimana? Monggo, dilanjut. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan ya. Tapi ini kalau masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan di sini ya, monggo bisa ke WA ya. Nanti kita coba jawab sepangcual mungkin ya. Pak, ada pertanyaan baru dari Mas Oke. Dimas EDF. Permisi Pak, untuk judul apakah tetap sesuai di format atau boleh lain Pak? Nama aplikasinya boleh sesuai kreasi masing-masing ya, Mas. Asalkan itu tadi kriterianya memang sesuai dengan tema Westrack dan sopan ya. Ya. Sudah semoga menjawab Mas Dimas atau masih kurang menjawab. Ada yang verifikasinya ditolak. Mohon info apakah masih bisa diperbagi. Mungkin masih bisa ya Mas. Tergantung kesalahannya apa. Misalkan datanya kurang itu ya nanti bisa diperbagi. Gimana Mas Java? Ya, untuk tim yang verifikasi ditolak, itu sudah kami komunikasikan lewat Oke. WhatsApp ketua timnya. Jadi, Yep. dan juga sebenarnya kalau misalnya kalian buka login dengan informasi tim kalian, itu ada alasannya kenapa ditolak, dan nanti bisa dibantu oleh kami panitia untuk kembali verifikasi gitu. Yep. Oke, thank you Mas Java. Mas Dimas bisa kasih contoh judulnya seperti apa Mas Dimas? Saya belum ada gambaran. Kalau nama aplikasinya bisa bukan Westrack ya, apa gitu misalkan. Tapi kalau judul proposal bagaimana Mas Dimas contohnya? Baik, mungkin selagi menunggu Mas Dimas, ada pertanyaan dari Mbak Kartika untuk yang belum diverifikasi, apakah harus menunggu 24 jam, Kak? Itu secepatnya karena entah kenapa ada membludak nih Pak pendaftar, ada tambah 20 tim lagi tadi. Hari terakhir Mas biasa itu. Iya. Jadi Total berapa yang daftar timnya ya? 70 lebih ya kalau nggak salah ya. iya mungkin itu tiba-tiba membludak tadi Pak tadi. Iya, 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 ya. Mungkin masih memikirkan idenya apa terus hari terakhir. Oke, saya dapat ide gitu. Jadi mungkin secepatnya Mbak Kartika, Insya Allah. Ya, 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 ya. Matur suwun Mas Dafa. Monggo ada lagi silakan mumpung kita ketemu ya. Oke, sudah jam 5 tapi ya kok nggak kerasa ya. Ya, Oke. Ya, teman-teman, ini nanti ini ya Mas Java, obrolan kita ditaruh di YouTube ya nanti. Jadi mungkin
Mbak dan Mas pengen mengikuti lebih lanjut atau ini eh, bisa dicermati lagi di YouTube kita. Oh, pertanyaan ada yang terakhir tuh. Dosen pembimbingnya lagi tugas belajar. It's okay kan, Pak Ari? It's okay, no problem. Tidak Tugas belajar tidak masalahnya. apa-apa, Oh, silakan, tidak apa-apa. asal tidak mengganggu belajarnya. Tapi nggak apa-apa, intinya nggak apa-apa. Monggo, ini ada satu lagi mungkin pertanyaan terakhir, Mbak Maria Angelina. Ya. Raise hand, silakan. Saya ingin bertanya, Bu, tadi untuk proposal itu kan kalau bisa kami sudah menyertakan dengan mock-up-nya ya. Untuk mock-up-nya itu nanti harus high fidelity atau kayak wireframe gitu, atau emang harus sudah bisa diakses gitu? Kalau di proposal belum, Mbak, hanya sebatas ide saja. Nanti kalau sudah lolos, Oh, sudah. nanti tahap 2 itu harus sudah jalan sistemnya atau ke aplikasinya. Ya tidak fair sekali kan di awal sudah kita kita minta supaya running itu sangat tidak fair. Jadi di awal tuh nanti lebih ke ide, kemudian gimana sih dari sisi teknologinya, gimana dari sisi mengakomodasi bisnis proses yang Anda dapatkan dari wawancara dengan DLH, dengan bank sampah, dengan pemerintah gitu kan. Apa saja sih fitur-fitur yang Anda butuhkan gitu ya. Dan kita kan ada juga beberapa kelengkapan yang mestinya bisa masuk ke sistem yang didesain tadi. Jadi ingat ya, proposal hanya didesain saja requirement-nya. Tapi desain itu tidak hanya sekedar ide, tapi tidak ada kajian tentang teknologinya, sistem arsitekturnya seperti apa, mock-up user interface-nya seperti apa. Nah itu jauh lebih memperkuat gitu ya. Nah, kalau saya misalkan menyertakan mock-up, saya menyertakan keterangan, berarti kayaknya 500 kata kurang nih Pak. Jawabannya adalah silahkan, tidak apa-apa bertambah, tapi bertambahnya sewajarnya ya. Misalkan kita limit aja, misalkan 10 halaman gitu ya. Gimana Pak 10 halaman? Ya tidak apa-apa, 10 halaman masih oke gitu kan. Tapi kalau 50 halaman ya itu too much lah menurut saya. Karena untuk membaca 50 halaman tuh ya butuh waktu gitu ya. Kalau 10 halaman saya bisa spend 1 jam misalkan untuk baca dengan benar-benar mendalami apa sih bisnis proses yang kalian angkat secara teknologi itu visible atau tidak dan seterusnya. Gitu Mbak Maria nggih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Penjelasannya Sip, sudah mantap nggih. Oke, monggo Mas Jafar. Ada pertanyaan lagi Mas Jafar? Itu Pak mungkin lanjutan dari yang Mas Dimas tentang proposal judul itu Oh, sebentar. ada di chat. Tempatnya berjudul integrasi stakeholder. Integrasi stakeholder. Lah ya contohnya idenya seperti apa? Ya mungkin boleh di anu lah, boleh di tweak sedikit ya Mas. Tapi ada keywordnya integrasi stakeholders, circular keywordnya ya mungkin circular economy, ada bank sampah gitu ya. Mungkin 2 keyword itu yang harus masuk gitu ya. Dan teknologi yang mendukungnya, misalkan pemanfaatan misalkan deep learning untuk ini misalkan ya oke lah enggak apa-apa itu. Tapi masih ada keywordnya ya bank sampah, kemudian ada circular economy ya, kemudian integrasi, konektivitas antar stakeholder ya itu masih boleh. Jadi by keyword ya Mas, kalau mau ditweak ya silakan enggak apa-apa. Nah, baik, apa terjawab Mas Dimas? Baik, mungkin sudah dicukupkan ya Pak Ari dan Bu Sip. Susi Nggih, untuk matur sesi suwun. Q&A pada sore hari ini. Ya, Monggo Bu Susi. sampun. Sip. Sip. Mungkin dicukupkan. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang dikirim di kolom chat tadi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari panitia atau dari Bapak Ibu yang ada di sini.
Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung dikirim ke grup atau ke Japri pada admin yang ada di grup partisipan. Seperti itu ya Pak Ari. Nggih, matur suwun. Baik, terima kasih teman-teman sekali lagi. Wah, akan saya end meetingnya Pak Ari. Nggih, monggo matur Terima suwun. kasih. Boleh live teman-teman.